Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Daniel, pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27, yang bunyinya adalah demikian. 70 kali 7 masa telah ditetapkan oleh atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 70 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ayat yang terakhir, ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah firman Tuhan pada hari ini, judulnya adalah 70 kali 7 masa nubuatan Daniel. Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah disampaikan minggu yang lalu, mulai dari minggu ini, saya dan Pastor Desi selama 7 minggu ke depan, kami akan berkhotbah tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan saya berdoa supaya selama 7 minggu ke depan ini, saudara diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang akhir zaman itu sudah dimulai sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Dan saat ini kita sedang hidup di penghujungnya akhir zaman. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Saudara-saudara, saat ini saya akan memulai pengajaran tentang akhir zaman dari kitab Daniel pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-27. Walaupun yang kita baca adalah tadi ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, Daniel pasal yang ke-9 ini berbicara tentang 70 kali 7 masa nubuatan Daniel. Kalau saudara baca dalam Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 27 itu menceritakan pada suatu ketika Daniel sedang berdoa, lalu datang malaikat Tuhan kepada dia membawakan pesan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Dan malaikat itu juga memberikan akal budi sehingga Daniel bisa mengerti semua pesan yang disampaikan kepadanya itu. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-9 ini berbicara tentang 70 kali 7 masa nubuatan Daniel. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang masa di dalam Alkitab terjemahan lama, kata masa itu diterjemahkan dengan kata sabat. Jadi kalau berbicara tentang 70 kali 7 masa, itu berbicara tentang 70 kali 7 sabat. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel, ada yang namanya sabat harian, yaitu 7 hari. Ada yang namanya sabat tahunan, yaitu 7 tahun. Dan ada yang namanya sabat dari sabat tahunan, atau 7 kali 7 tahun. 49 tahun, saudara. Dalam kehidupan bangsa Israel, ada yang namanya hari Sabat, saudara. Ya, dan kalau Sabat tahunan 7 kali
7 atau 49 tahun, di tahun berikutnya ada yang namanya tahun Yobel, tahun yang ke-50. Tadi kita udah nyanyi lagunya, ini adalah tahun pembebasan. Itu adalah tahun Yobel. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-9 ini berbicara tentang sabat tahunan, saudara. 70 sabat tahunan, artinya 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Nah, apa yang akan terjadi selama 70 sabat atau 490 tahun ini? Kita akan lihat di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 24. Coba saudara perhatikan. Dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi saudara-saudara, selama 70 kali 7 masa atau 490 tahun yang terjadi dan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel dan kota kudusnya adalah yang pertama dikatakan di sana untuk melenyapkan kefasikan. Suatu saat kefasikan ini akan lenyap dari muka bumi. Yang kedua dikatakan untuk mengakhiri dosa. Dosa suatu saat pasti akan berakhir. Dan yang ketiga dikatakan untuk menghapus kesalahan. Ya hanya Tuhan yang mampu untuk menghapus kesalahan manusia. Ya Yesus telah datang ke dunia ini untuk menghapus dosa umat manusia. Yang keempat, untuk mendatangkan keadilan kekal. Keadilan pasti akan ditegakkan di muka bumi ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Yang kelima, untuk menggenapkan penglihatan atau nubuatan para nabi. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada begitu banyak nubuatan. Dan sebagian besar dari nubuatan itu sudah digenapi. Hanya sebagian kecil saja yang menunggu penggenapannya. Tetapi kalau nubuatan itu berasal dari Tuhan, cepat atau lambat pasti akan digenapi. Dan yang keenam dikatakan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dia adalah yang diurapi, dia adalah Mesias. Dia adalah the anointing one yang diurapi. Saudara-saudara, inilah akan yang terjadi selama 70 sabat nubuatan Daniel, saudara. Nah kita akan melihat apa yang akan terjadi selama kurun waktu itu. Bagaimana pembagian dari 70 sabat ini. Kalau saudara melihat di dalam Daniel pasal 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 70 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara, jadi 7 sabat yang pertama atau 7 kali 7 masa atau 49 tahun, dikatakan di sana bahwa Yerusalem itu akan dibangun kembali. Memang kalau kita membaca di dalam Alkitab, Yerusalem itu sudah menjadi reruntuhan, sudah dihancurkan, saudara, pada waktu bangsa Asyur dan bangsa Babel mereka menyerang kerajaan Yehuda dan juga kerajaan Israel, saudara. Dan mereka menawan 10 suku dari bangsa Israel, lalu dibuang dan diserahkan ke seluruh bumi ini. Itu yang kita kenal dengan 10 suku yang hilang. Dan 2 suku lagi ditawan lalu dibuang ke Babel. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Dan kalau selanjutnya kalau kita membaca di dalam ayat 25 dan 26a, masih dalam ayat 25, dikatakan dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal dia tidak ada salahnya apa-apa. Nah saudara, kalau saudara membaca dalam ayat 26 ini berbicara tentang Yesus yang datang ke dunia ini, tetapi akhirnya dia mati di atas kayu salib. Jadi yang pertama adalah 7 sabat yang pertama adalah 49 tahun ditambah
62 sabat yang kedua, berarti 62 kali 7, 434 tahun. Jadi kalau kita tambah 7 sabat tambah 62 sabat, ada 69 sabat. Artinya ada 483 tahun. Jadi selama 69 sabat atau 483 tahun ini berbicara dari waktu firman Tuhan itu datang kepada Daniel sampai dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Itu lamanya 483 tahun. Jadi di sini masih ada 7 tahun terakhir atau satu sabat yang terakhir yang belum digenapi. Nah kalau kita baca di dalam Daniel 9 ayat 27 itu menjelaskan tentang apa yang terjadi di 7 tahun yang terakhir atau satu sabat yang terakhir dari nubuat Daniel ini. Kita lihat ayat 77. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini berbicara tentang antikristus yang nantinya akan mengambil alih dunia ini. Dalam ayat ke-27 ini dijelaskan 7 tahun terakhir itu dibagi 2, yaitu 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Tribulation dan Great Tribulation, masa kesusahan dan masa kesusahan besar. Jadi 3,5 tahun yang terakhir dunia ini akan diambil alih oleh antikristus. Dunia ini akan diserahkan ke tangan pemerintahan antikristus. Saudara, saya tidak akan membahas tentang antikristus pada saat ini. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang antikristus. Siapa itu antikristus? Apa yang dilakukan selama dia mengambil alih dunia ini dan dunia ini di bawah pemerintahan dari dia, dan bagaimana keadaan orang-orang yang hidup di zaman ini, saudara. Ya, nah yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa sesudah Yesus bangkit, dia mati, naik ke surga, dia tidak turun kembali langsung. Jadi seakan-akan jam nubuatan dari Daniel ini berhenti. Dari sabat ke-69 menuju ke sabat yang ke-70, seakan-akan di sabat ke-69 itu jam nubuatan itu berhenti. Ya, jadi seakan-akan ada selang waktu di antara sabat yang ke-69 dan sabat yang ke-70, saudara. Jawabannya adalah pada waktu itu Tuhan tidak lagi berurusan dengan bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengalihkan perhatiannya kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, bangsa-bangsa yang belum percaya kepada dia. Atau itu adalah zaman gereja Tuhan, saudara. Jadi masa selang ini berbicara tentang masa anugerah Tuhan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal dia. Masa anugerah bagi orang-orang yang belum percaya kepada dia. Ya, karena banyak orang yang belum percaya kepada dia, saudara. Ya, kalau karena itu masa selang ini adalah kesempatan. Ini adalah masa anugerah, masa gereja Tuhan. Kalau kita tahu bahwa yang menjadi pilihan Allah pada waktu itu hanya bangsa Israel. Ya, dan buat bangsa Israel, orang-orang yang bukan bangsa Israel mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi di masa selang ini yang lamanya kurang lebih 2000 tahun, di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk datang mengenal Dia. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang dipilih oleh Allah, tetapi orang yang mempercaya kepada Tuhan, orang yang mempercaya kepada Yesus, mereka pun menjadi orang pilihan Allah. Ya, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jadi masa antara sabat ke-69
Dan Sabat yang ke-70 ini adalah masa gereja Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk percaya kepadanya. Makanya kalau kita lihat sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan apa yang namanya Great Commission atau amanat agung. Kita bisa baca itu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia katakan, "Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai mereka sampai kepada akhir zaman." Ya, jadi mulai daripada Yesus naik ke surga, dan dia berjanji dia akan mengirimkan Roh Kudus, dia akan mencurahkan Roh Kudus, yang kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul, ya. Murid-murid disuruh tunggu di loteng di Yerusalem, dan ketika Roh Kudus dicurahkan, Kisah 1 ayat 8 berkata, "Kamu akan menerima Roh Kudus." Dan pada waktu Roh Kudus itu diterima oleh murid-muridnya yang berkumpul di loteng Yerusalem, mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah zaman di mana gereja mulai bertumbuh, mulai berkembang. Dan ini cukup lama, ya, kurang lebih 2000 tahun sampai saat ini, Saudara. Ya, dan di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, "Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Ya, jadi kalau saudara melihat dalam ayat firman Tuhan ini, Injil ini harus didengar oleh semua bangsa, baru akan tiba kesudahannya. Salah satu tanda Tuhan akan datang kembali adalah kalau Injil sudah didengar oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, kata bangsa di dalam Matius 28 ini, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, ini berasal dari kata etnos, bahasa aslinya. Ya, dari kata etnos jadilah kata etnis, suku bangsa. Jadi kalau berbicara bangsa, misalnya bangsa Indonesia, itu bukan hanya satu bangsa, saudara. Tetapi dalam bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Ada sekitar 400 suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku Minahasa, ada suku Ambon, dan sebagainya. Kurang lebih ada 400 suku yang ada di Indonesia. Dan kalau kita juga berbicara tentang bangsa Cina, ya, itu bukan hanya satu bangsa, tetapi bangsa Cina itu terdiri dari banyak suku bangsa, saudara. Nah, kalau saudara ingin tahu suku bangsa apa aja yang ada di Cina sana, saudara bisa melihat itu di Google, saudara. Ya, dan saudara akan temukan suku-suku apa saja yang berada di Cina sana, saudara. Jadi jelas bahwa Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, memang seluruh dunia sudah diberitakan Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok dunia Injil sudah diberitakan. Apalagi dengan teknologi saat ini, Injil bisa diberitakan di mana-mana. Hanya mungkin ada beberapa suku-suku yang benar-benar terasing yang belum mendengar Injil atau dinamakan suku-suku yang terabaikan. Tetapi saya percaya Tuhan akan memberikan kesempatan kepada setiap suku bangsa atau etnos atau etnis itu untuk mendengarkan Injil. Dan sesudah Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Nah, kalau Tuhan sudah selesai berurusan dengan gerejanya, maka Tuhan kembali akan berurusan dengan orang Israel, saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kapan satu saat Sabat terakhir daripada Daniel itu akan dimulai, atau 7 tahun terakhir dari Sabat Daniel itu akan dimulai. Apakah kita sebagai orang percaya bisa mengetahui kapan Sabat terakhir dari Daniel itu akan dimulai? Bisakah kita mengetahui kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini? Nah, ini yang ramai dibicarakan di dunia ini, saudara. Bahkan saya mencatat, ya,
Dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu kala, banyak orang coba meramalkan tentang kedatangan Yesus ke dunia ini. Ya, harinya mereka tentukan, saudara, dari tahun 1883, ada tahun 1914, ada tahun 1918, dan masih panjang lagi daftar tahun-tahun di mana orang-orang coba meramalkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saya akan menyebutkan beberapa ramalan yang terakhir. Kalau saudara pernah mendengar tentang Harold Camping, ya, Harold Camping ini dia meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 21 Mei tahun 2011. Dan ini sempat heboh di Amerika, saya tidak tahu kalau di Indonesia bagaimana. Ya, banyak orang sudah menjual harta mereka karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tanggal 21 Mei. Ternyata setelah ditunggu-tunggu pada tanggal itu, Tuhan Yesus tidak datang. Ya. Dan juga di tahun 2013, kalender Mayan meramalkan tentang hari kiamat. Bahwa di tahun 2013, kiamat akan terjadi, saudara. Tetapi buktinya kita sudah berada di tahun 2022 saat ini, kiamat tidak terjadi juga, saudara. Ya, jadi memang kita harus berjaga-jaga dan waspada di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini akan ada nabi-nabi palsu dengan nubuatan palsu, saudara. Dan juga ada pengajar-pengajar palsu dengan pengajaran palsu. Ya, kita harus berjaga-jaga tentang nabi-nabi palsu, tentang penyesatan yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Saudara bisa membaca itu di dalam kitab Yudas dan kitab 2 Petrus menjelaskan tentang nabi palsu dan ajaran-ajaran palsu, ya. Penyesatan-penyesatan yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, kenapa apa yang diramalkan oleh orang-orang tersebut tidak terjadi? Karena mereka tidak melihat zaman ini melalui kalendernya Tuhan. Kalendernya Tuhan adalah kalender yang dipakai oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Nah, kalender itu tidak sama dengan kalender yang kita pakai sehari-hari, saudara. Kalender Tuhan itu tersirat di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Coba kita baca ayat-ayat ini. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat yang ke-15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar menguasai siang, ini adalah matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, ini adalah bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Ya, jadi Tuhan menjadikan benda-benda penerang untuk menjadi tanda yang untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, saudara. Bahkan kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur 104, dikatakan engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tidak tahu akan saat terbenamnya. Saudara, kalender Tuhan ya adalah kalender yang berdasarkan pergerakan matahari dan bulan, saudara. Sistem ini lebih dikenal dengan sistem penanggalan lunisolar atau lunar calendar. Ya, lunar calendar ini dibuat berdasarkan pergerakan bulan dan matahari. Sebenarnya beberapa suku bangsa di dunia ini mereka sudah menerapkan sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan dan matahari, tapi tidak ada dari suku bangsa ini yang menerapkan seakurat bangsa Israel dan seketat bangsa Israel dalam menerapkan hal ini. Dan menurut sejarah, dari zaman Adam hingga zaman Daud, kalender Tuhan yaitu kalender yang berdasarkan gerakan bulan dan matahari ini tetap dipelihara oleh bangsa Israel, saudara. Namun generasi yang dibawanya tidak melakukan hal itu. Ya, mereka tidak melakukan hal itu, apalagi dengan ketika mereka dijajah oleh
kerajaan Romawi, ya mereka harus mengikuti apa yang menjadi aturan daripada kerajaan Romawi. Jadi penanggalan yang dipakai saat ini adalah penanggalan sistem Gregorian atau penanggalan Gregorian. Ya, dan seorang rabi yang bernama Rabi Hillel, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia mencoba menghitung kembali kalender Yahudi secara matematis dan menemukan apa yang dikenal dengan Torah kalender. Torah kalender ini merupakan penggabungan antara ilmu teknologi dan astronomi digabung dengan pengetahuan Taurat, saudara. Nah, menurut Taurat kalender ini tercatat sejak 20 Maret tahun 2015, kita sudah berada di puncak tahun 6000, saudara. Sehingga tanggal 21 Maret tahun 2015, berarti kita udah memasuki tahun 6001 menurut Torah kalender, saudara. Dan kita tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat, saudara. Ya, jadi 6 hari dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Kita tahu bahwa 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Nah, kalau dikatakan pada hari yang ke-7 Tuhan akan beristirahat, menurut Torah kalender kita sudah memasuki tahun di atas 6000. Ya, udah 6001, saudara. Nah, ini berarti kita sudah memasuki peristirahatan. Makanya kalau saudara mendengar khotbah minggu lalu ya tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan, dikatakan marilah kita bekerja selama hari masih siang. Artinya kalau hari masih siang kita masih bisa bekerja, tetapi akan tiba datangnya malam di mana kita tidak bekerja lagi, kita akan beristirahat, saudara. Ya. Dan ini sudah memasuki hari peristirahatan itu, saudara. Dan kita sekarang akan melihat apa yang akan dikatakan oleh Alkitab, apakah kita bisa mengetahui tentang kedatangan Tuhan atau tidak. Apakah orang percaya kita bisa tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Ada pendapat yang mengatakan kita bisa mengetahui, tetapi juga ada pendapat yang mengatakan kita tidak bisa mengetahui. Semuanya menggunakan ayat, saudara. Pendapat yang mengatakan kita tidak mengetahui kapan Tuhan akan datang kembali, itu mereka mengambil dasar firman Tuhan-nya dari Matius pasal 24 ayat yang 36. Coba kita baca. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau kita melihat berdasarkan ayat firman Tuhan ini, orang-orang menyimpulkan bahwa kita tidak bisa mengetahui kapan Tuhan akan datang. Bahkan anak Yesus sendiri tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Hanya Bapa yang tahu. Jadi tidak mungkin kita bisa mengetahui kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan kita bisa mengetahui kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, kalau kita bisa mengetahui kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, siapa-siapa saja yang akan bisa mengetahui kapan Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Yang pertama adalah Yesus sendiri, saudara. Yesus sendiri akan mengetahui kapan dia akan datang kembali. Tetapi kalau kita membaca dalam tadi Matius 24 ayat 36, seakan-akan mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Yesus tidak tahu. Padahal ini adalah ucapan daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa Matius 24 ayat 36, ini Tuhan Yesus pada waktu dia berbicara tentang kedatangan dia sedang berbicara dalam kapasitasnya dia sebagai manusia. Tetapi kita harus juga ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100%. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Amin, saudara. Kalau Allah Bapa maha tahu, Allah Roh Kudus maha tahu, Allah Anak, Yesus pun maha tahu.
Ya, tidak mungkin Allah Bapa tahu 100%, Yesus tahu 90%, Allah Roh Kudus 80%. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mereka satu. Ya, mereka Maha tahu. Ya, Allah Trinitas itu adalah Allah yang Maha tahu. Jadi kalau Bapa tahu, Yesus pun pasti tahu karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Ya. Yang kedua, siapa lagi yang akan bisa mengetahui tentang kedatangan Yesus? Yang kedua yang bisa mengetahui kedatangan Yesus itu adalah gerejanya atau orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Saudara, kita harus tahu pada waktu kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, Yesus masuk dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, nah, Firman Allah berkata, kita ini adalah sahabat Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi kalau kita disebut oleh Tuhan sahabatnya, ya bukan hamba lagi, tetapi sahabat, saudara. Nah, kalau dua orang yang bersahabat, pasti mereka saling tahu. Tidak ada rahasia di antara dua orang sahabat, saudara. Demikian juga kalau kita adalah sahabat Allah, tidak ada rahasia. Ya, Dia akan memberitahukan. Ya, segala sesuatu yang akan dilakukan kepada sahabatnya. Makanya kalau Tuhan memberitahukan, kalau Allah Bapa memberitahukan kepada Yesus, otomatis Roh Kudus juga tahu. Roh Kudus itu hidup di dalam kita dan Dia akan memberitahukan kepada kita kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, kalau kita melihat di dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa Dia menyatakan apa yang akan Dia lakukan, apa keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Contohnya, pada waktu zaman Nuh, ya Tuhan akan memusnahkan bumi ini. Karena orang-orang yang hidup di bumi ini sudah hidup di dalam kejahatan, saudara. Dan Tuhan mau memusnahkan bumi ini dan segala isinya. Tetapi Dia memberitahukan hal itu kepada Nuh, saudara. Nuh dikasih tahu dan Nuh membuat bahtera. Ya, selama 120 tahun Nuh membuat bahtera dan dia memberitahukan kepada orang-orang yang ada di saat itu bahwa akan turun hujan selama 40 hari, 40 malam. Dan bumi ini akan dipenuhi oleh air. Tetapi tidak ada seorang pun yang percaya, saudara. Selama 120 tahun dia kasih tahu. Ya, akhirnya bahtera itu jadi, saudara, dan Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera dan juga binatang-binatang masuk dalam bahtera itu. Dan pintu bahtera itu tertutup, saudara. Dan turunlah hujan selama 40 hari 40 malam dan bumi ini dipenuhi oleh air dan semua orang ada di luar yang berada di luar bahtera itu harus mengalami kematian, saudara. Sebenarnya bahtera ini berbicara tentang Yesus, adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat di sini ya bahwa sebelum Tuhan memusnahkan bumi ini dengan air bah, Dia memberitahukan hal itu kepada hambanya, kepada sahabatnya Nuh. Dan juga kalau kita lihat di zaman Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, sebelum Dia melakukan hal itu, Dia tidak menyembunyikan hal itu dari seorang sahabatnya yang bernama Abraham, saudara. Dia kasih tahu bahwa Dia akan menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora. Dikasih tahu terlebih dahulu kepada Abraham, saudara. Sehingga Abraham juga bisa berdoa ya buat Lot, dan akhirnya Lot dan keluarganya diselamatkan
oleh Tuhan, saudara. Walaupun istri daripada Lot, dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya pada waktu mereka keluar, dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam di sana, saudara. Ya, tetapi Tuhan memberitahukan terlebih dahulu kepada Abraham apa yang akan dia lakukan terhadap kota Sodom dan Gomora. Nah, demikian juga sebelum antikristus akan menguasai dunia ini, sebelum antikristus akan memerintah dunia ini, dia akan kasih tahu kepada orang-orang percaya yang adalah sahabatnya, orang-orang yang bergaul dengan dia, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam terang. Dan alasan lain kenapa gereja Tuhan akan tahu kalau Tuhan akan datang kembali, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 4, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba seperti mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara, dalam ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, dikatakan hari Tuhan itu seperti atau diumpamakan seperti kedatangan pencuri di waktu malam. Kalau pencuri datang di rumah seseorang yang hendak dicuri, dia tidak akan memberitahukan orang itu. Dia akan datang secara tiba-tiba, saudara. Ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi bagi orang-orang yang tidak memilih untuk hidup di dalam kegelapan, tetapi memilih hidup di dalam terang, ya, terang ini berbicara tentang terang firman. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi orang yang memilih untuk hidup di dalam terang, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Allah, maka hari itu tidak akan datang kepada mereka seperti pencuri lagi, saudara. Karena Tuhan akan memberitahukan kapan dia akan datang kepada gerejanya, kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, saudara-saudara, kita juga akan lihat seberapa dekat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Kita akan lihat di dalam Markus 13 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 29, demikian juga jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, dikatakan kalau pohon Allah itu sudah bertunas, artinya waktunya sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu, di mana Tuhan akan segera datang kembali, saudara. Nah, pohon ara yang bertunas itu berbicara tentang Israel. Ya, bangsa Israel itu sebenarnya sudah diserahkan di seluruh bumi ini. Tetapi tangan Tuhan yang ajaib mengumpulkan mereka kembali dari ujung-ujung bumi. Dan yang luar biasa, di tahun 1948, tepatnya di tanggal 14 Mei, bangsa Israel ini memproklamasikan kemerdekaannya, saudara. Ya, mereka menjadi bangsa yang merdeka, yang mungkin secara manusia itu tidak masuk di akal. Tetapi Tuhan mampu mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Amin, saudara. Jadi bangsa Israel kembali bersatu dan menjadi satu negara di tahun 1948. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi angkatan-angkatan
ya, yang hidup di tahun 1948 yang lahir sesudah itu, mereka akan melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab, kita membaca di dalam Mazmur pasal 90 ya, ayat 10 dikatakan masa hidup manusia itu 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Jadi ini berbicara tentang satu generasi. Ya memang ada orang yang mungkin berusia lebih dari 80 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Ya tetapi rata-rata ya 70 sampai 80 tahun. Nah, ini berbicara satu angkatan atau satu generasi. Nah, kalau kita hitung Israel merdeka itu tahun 1948. Ditambah dengan 70 tahun satu generasi itu berarti tahun 2018. Tetapi kalau ditambah dengan 80 tahun, 1948 ditambah 80 tahun itu 2028, Saudara. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang di tahun 2028, tetapi dengan melihat hal-hal ini, maka kita mendapat satu gambaran bahwa Tuhan Yesus akan datang anytime dia bisa datang, Saudara. Ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat sekali, Saudara. Ya, makanya bagi orang yang percaya, kita akan semakin Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini, kita akan semakin tahu, Saudara. Ya, karena di akhir zaman ini akan terjadi apa yang namanya knowledge explosion atau ledakan pengetahuan, Saudara. Bukan hanya di dunia sekuler atau di dunia fisik, ya. Kita melihat pengetahuan semakin bertambah-tambah, pengetahuan semakin pesat, tetapi di dalam hal-hal rohani pun ada banyak hal yang tadinya belum dibukakan oleh Tuhan, akan dibukakan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga orang-orang percaya akan tahu, Saudara. Tidak semua orang akan tahu, ya. Hanya orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam terang. Ingat, orang-orang yang hidup di dalam firman Allah. Orang-orang yang hidup mau bergaul dengan Roh Kudus. Mereka akan mengerti kapan Tuhan Yesus akan datang. Karena Roh Kudus akan memberitahukan kepada mereka kapan dia akan datang yang kedua kali. Amin, Saudara. Sekali lagi, Saudara, penting sekali kita mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak menunggu sambil menganggur, Saudara. Ya, minggu lalu sudah dikhotbahkan, mari kita semua mau bekerja dengan segiat-giatnya selama hari masih siang. Selama masih ada waktu, akan tiba hari menjadi malam hari, Saudara, di mana sudah tidak ada waktu lagi. Kita akan beristirahat, Saudara. Ya, oleh karena itu selama hari masih siang, mari kita mau bekerja bagi Tuhan, menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan, menjangkau sebanyak-banyak jiwa untuk dibawa ke dalam kerajaan Allah, Saudara. Karena ini adalah masa anugerah. Masa anugerah masih terbuka. Sehingga orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Suatu saat masa anugerah ini akan berakhir, Saudara. Di mana seperti bahtera Nuh itu ditutup, maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, selama masih ada waktu, mari kita mulai bekerja untuk menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa bagi kerjaan Allah. Saya percaya dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, kita akan bisa melakukan hal itu. Amin, Saudara. Kalau kita lihat dunia bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin jahat. Tapi saya percaya buat gereja Tuhan kita tidak perlu takut dan khawatir, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengatasi situasi dan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sampai waktunya di mana Tuhan akan mengangkat gerejanya. Amin.